atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iya, kalau saya terjemahkan bahasanya, wahai orang beriman, taatilah pada Allah dan taatilah kepada Rasulnya, iya, dan taatlah kepada ulul amri, pemegang kekuasaan. Maksudnya di antara kamu, minkum. Pemegang kekuasaan ini, kalau saya sampaikan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di sini atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan itu ada dua. Simpan baik-baik. Pemegang kekuasaan itu ada dua. Ada pemegang kekuasaan namanya adalah ulama, dan ada pemegang kekuasaan namanya adalah umara. Ingat itu. Ulama juga pemegang kekuasaan. Umara juga ada pemegang kekuasaan. Kenapa? Karena ulama memegang kekuasaan untuk menyampaikan tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, mengenalkan tentang hukum Islam, mengenalkan inilah syariat Islam, inilah hakikat Islam, inilah adalah yang diinginkan oleh Allah. Itu tanggung jawab ulama. Lalu tanggung jawab umara adalah menegakkan daripada syariat tadi itu. Menegakkan syariat tadi. Itu tanggung jawab umara. Maka dikatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ini ada dua, ada ulama dan ada umara. Ini digambarkannya. Maka kata-kata yang sangat luar biasa. Kemudian iya, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Al-Quran dan Rasulnya, ataupun kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti ketika ada masalah yang terjadi, maka kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah ini? Jawabannya siapa? Ulama. Itu gambarannya. Iya, itu gambarannya. Maka tidak mungkin ulama ini akan bisa menegakkan syariat Islam tanpa umara, dan tidak mungkin umara juga akan menegakkan syariat Islam tanpa ulama. Maka di situ para ulama membagi dua. Tugas ulama itu adalah menyampaikan tentang ini loh halal, ini loh haram. Tugas ulama itu. Ini yang benar, ini yang salah, itu tugas ulama itu. Lalu umara langsung menegakkan, ini yang halal tegakkan oleh umara, ini yang haram tumbangkan oleh umara. Itu gambarannya. Jadi kompaknya ulama dan umara itu terjadi dalam kesinambungan yang sangat luar biasa. Maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada umara. Umara itu para ulama ahli tafsir dengan menyatakan dua, yakni adalah umara itu adalah pertama ulama, yang keduanya ini adalah umara. Dua-duanya adalah waliul amr, artinya pemegang kekuasaan. Itu gambarannya. Iya. Lalu apabila bersengketa kalimatnya, apa dilakukannya? Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Subhanallah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Iya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Lihat dalam surat An-Nisa. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.